Sebagai anggota DPR, saya termasuk yang tidak dapat mencegah disahkannya undang-undang ini. Selain tidak berada di dalam pembahasan di Badan Legislasi, saya pun termasuk yang terkejut adanya pemajuan jadwal sidang paripurna beberapa waktu yang lalu, sehingga mempercepat masa reses. Saya mohon maaf. Omnibus Law Ciptaker belum tentu jadi obat bagi resesi ekonomi. Pengesahan RUU Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan Omnibus Law Cipta Kerja Senin 5 Oktober 2020 memang pantas jadi kontroversi. Meski telah diprotes banyak kalangan terutama kaum buruh, pembahasan dan kemudian pengesahan RUU itu jalan terus dan dilakukan dengan secepat kilat. Apakah undang-undang kontroversial ini bisa menjadi obat bagi resesi ekonomi ketika investasi di mana-mana juga sedang ambruk? Meskipun semangatnya baik sejak awal, saya pribadi selalu berpandangan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran. Disebut tidak tepat waktu karena saat ini kita sedang berada di tengah-tengah pandemi. Prioritas utama mestinya isu kesehatan dan kemanusiaan, seperti dinyatakan Presiden sendiri. Tingkat kematian dokter kita saat ini tertinggi di Asia. Setidaknya ada 130 dokter menurut IDI meninggal akibat menangani COVID-19 sejauh ini. Angka-angka ini tentu saja tak bisa disepelekan. Sebab untuk menampung pasien, jumlah kamar di rumah sakit bisa ditambah dalam sekejap. Tapi tak demikian halnya dengan tenaga kesehatan yang menangani. Begitu juga dengan tingkat kematian akibat COVID-19 di Indonesia berada di atas rata-rata dunia. Artinya ada hal lain yang jauh lebih serius untuk ditangani dibanding Omnibus Law. Omnibus Law ini juga tidak tepat sasaran. Sebab kalau tujuannya untuk mendatangkan investasi, apa yang jadi hambatan investasi dengan apa yang dirancang oleh Omnibus Law ini sama sekali tidak sinkron. Memang yang disorot adalah perizinan dan aturan yang tumpang tindih. Menurut World Economic Forum, kendala utama investasi di Indonesia adalah korupsi, inefisiensi birokrasi, ketidakstabilan kebijakan, dan regulasi perpajakan. Tapi yang disasar Omnibus Law kok isu ketenaga kerjaan. Bagaimana ceritanya? Jadi antara diagnosa dengan resepnya sejak awal sudah tak nyambung. Saya bisa memahami kenapa saat ini masyarakat banyak yang gelisah dan marah terhadap Omnibus Law. Karena mereka melihat kalau kepentingan dan suara mereka sama sekali kurang diperhatikan. Kaum buruh yang saat ini berada dalam posisi sulit akibat COVID-19, posisinya kian terpojok. Dalam catatan saya, ada beberapa isu yang memang mengusik rasa keadilan buruh. Misalnya, skema pesangon kepada pekerja yang di PHK diubah dari sebelumnya 32 bulan upah, kini menjadi 25 bulan upah. Kemudian penghapusan UMK, upah minimum kabupaten, menjadi UMP, upah minimum provinsi. Padahal menurut data lapangan, bayaran UMP ini pada umumnya di bawah UMK. Sehingga alih-alih meningkatkan kesejahteraan buruh, Omnibus Law ini belum apa-apa sudah menurunkan kesejahteraan kaum buruh. Selain itu, hak-hak pekerja yang sebelumnya dijamin, seperti hak istirahat panjang, uang penghargaan masa kerja, serta kesempatan untuk bekerja selama 5 hari dalam seminggu, kini tak ada lagi. Sehingga secara umum, Omnibus Law ini memang tak memberi rasa keadilan, bukan hanya buat buruh, tapi juga buat masyarakat secara umum. Di sisi lain, kita juga melihat Omnibus Law ini bisa menjadi presiden buruk bagi demokrasi. Ada beberapa alasan. Pertama, Omnibus Law telah membuat parlemen kurang berdaya. Bayangkan undang-undang ini mengubah 1203 pasal dari 79 undang-undang yang berbeda-beda. Bagaimana parlemen bisa melakukan kajian dan sinkronisasi pasal sekolosal itu dalam tempo singkat? Sangatlah sulit, sehingga yang kemudian terjadi parlemen menyesuaikan diri dengan keinginan pemerintah.
Mungkin dalam beberapa isu, parlemen bisa memasukkan sejumlah kepentingan masyarakat, tapi kepentingan pemerintah jauh lebih dominan. Ini tentunya bukan praktik demokrasi yang kita kehendaki. Kedua, Omnibus Law ini telah mengabaikan partisipasi masyarakat, membahas seluruh materi yang telah disebutkan tadi dalam tempo yang singkat memang mustahil dilakukan, apalagi di tengah pandemi COVID, di tengah berbagai keterbatasan dan pembatasan semasa pandemi ini. Sehingga pembahasan Omnibus Law ini kurang memperhatikan suara dan partisipasi masyarakat. Dan ketiga, Omnibus Law ini bisa memancing instabilitas, masifnya penolakan buruh di mana-mana, termasuk ancaman mogok nasional, menunjukkan Omnibus Law ini hanya akan melahirkan kegaduhan saja. Kalau terus dipaksa untuk diterapkan, ujungnya sudah pasti hanya akan merusak hubungan industrial. Artinya baik buruh maupun pengusaha pada akhirnya bisa sama-sama dirugikan. Ini soal waktu. Apalagi Omnibus Law ini ditengarai dan akan memfasilitasi kian masifnya perampasan lahan dan kerusakan lingkungan. Ini akan melahirkan banyak gesekan di lapangan. Di sisi lain, apa yang diharapkan dengan keberadaan Omnibus Law ini sulit tercapai. Belait ini dengan berbagai efek turunan yang telah disebutkan tadi tak akan berhasil menarik investasi. Sebab di tengah resesi, investor umumnya menginginkan kepastian hukum. Sementara Omnibus Law ini justru telah melahirkan ketidakpastian hukum. Coba saja dihitung, ada berapa ratus atau ribu aturan pelaksana mulai dari peraturan pemerintah, menteri, gubernur, hingga peraturan daerah terbawah yang harus diubah dan disesuaikan dengan Omnibus Law ini. Ketimbang alih-alih terpikat datang, para investor akan melihat ini sebagai bentuk ketidakpastian hukum baru. Lagi pula, sudah bukan zamannya lagi menekan atau memangkas hak-hak buruh untuk menggait investasi. Sebab investor yang baik selain isu lingkungan biasanya juga sangat memperhatikan isu perburuhan. Hubungan industrial yang buruk hanya akan menciptakan instabilitas dan investasi tak berkesinambungan. Selain isu perburuhan yang bermasalah, Omnibus Law ini justru kian memundurkan komitmen pemerintah terhadap isu lingkungan. Sehingga meskipun pemerintah selalu mengklaim RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokrasi, sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien dan mudah, namun janji itu sulit terrealisasi. Jadi sebagian masyarakat sangat pantas kecewa akibat pengesahan Omnibus Law kemarin. Pengesahan Omnibus Law menabrak rasa keadilan. Ke depan pemerintah dan DPR seharusnya lebih banyak mendengar suara-suara dan aspirasi dari masyarakat. Sebagai anggota DPR, saya termasuk yang tidak dapat mencegah disahkannya undang-undang ini. Selain tidak berada di dalam pembahasan di badan legislasi, saya pun termasuk yang terkejut adanya pemajuan jadwal sidang paripurna beberapa waktu yang lalu, sehingga mempercepat masa reses. Ini bukan apologi, tapi realitas dari konfigurasi politik yang ada. Saya mohon maaf.